Bab 3408. Gambaran dalam ingatan. Selain itu, kedua orang ini telah melakukan hal tersebut lebih dari 1 tahun. Siapa yang tahu berapa banyak kultivator yang tertipu? Oleh karena itu, semua kultivator itu marah besar. Dalam seketika, telur busuk, kol busuk dan berbagai macam batu mutiara dan pil mujarab yang tidak berguna, semuanya dilemparkan kepada Brilliant dan pengurus Su. Tidak tahu mengapa tas penyimpanan kultivator-kultivator ini memiliki barang-barang seperti itu. Singkatnya, Brilliant dan pengurus Su memang sudah terluka parah akibat serangan Erik. Di bawah penghinaan, kemarahan dan kebencian sekarang, beberapa dari mereka langsung pingsan di tempat. Penatuacu menarik napas yang dalam, kemudian menoleh melihat semua orang yang ada di sana. Semuanya, keluarga Chu telah lama tahu bahwa ada toko gelap di Fangxi. Jadi, kami mengundang penyelamat untuk datang melakukan penyelidikan di Fangxi. Jadi, dia mendapatkan wewenang letnan keluarga Chu untuk menangani masalah ini. Kejadian ini adalah tindakan keluarga Chu untuk mengungkap pelaku kejahatan, bukanlah pertarungan di dalam Fangxi. Aku harap semuanya dapat mengerti perbedaannya. Tidak peduli apakah semua orang itu percaya atau tidak, Penatua Chu tetap ingin menjelaskan hal ini. Kami mengerti. Tuan Chu menghilangkan pelaku kejahatan di Fangxi juga merupakan hal baik bagi kami. Lagi pula, Fangxi keluarga Chu juga sangat adil. Sebelumnya, ada kultivator yang diperlakukan dengan tidak adil dan ia juga bertindak. Tapi, setelah kebenarannya terungkap, kultivator ini juga tidak dihukum. Orang-orang itu telah melampiaskan emosi mereka dan mereka tidak berpendapat terhadap Erik yang bertindak karena terpaksa. Masalah ini telah berakhir, para kultivator yang menonton kejadian itu juga telah bubar. Setelah mengangkat Brilliant kembali ke lantai 2, Penatua Chu berkata, "Serahkan barangnya." Wajah Brilliant tampak kaku, dia mengeluarkan sebuah tas penyimpanan dengan menahan rasa sakit dan di dalamnya adalah 3 benda berharga yang didapatkan Erik dari Batu Iblis. Finola, teman seiman Yan, 2 benda ini untuk kalian. Setelah menyimpan slip giok klan iblis, Erik menyerahkan giok kuning terang dan batu es kepada 2 wanita itu. Melihat adegan tersebut, kelopak mata Penatua Chu terangkat tanpa sadar. Tuan Qin memberikan 3 benda berharga ini, 1 untuk setiap orang. Untuk kedua wanita itu bahkan merupakan harta karun berharga yang sulit didapatkan dan kamu masih mengatakan kedua wanita ini bukan pasangan seimanmu. Namun karena Erik tidak mengaku, dia juga tidak akan sengaja mengungkapkannya. Namun di dalam hati, Penatua Chu telah menjadikan Mita sebagai pasangan seiman Erik juga. Dia merasa sedikit iri, Mita dan Finola merupakan wanita yang sangat cantik. Tuan Qin benar-benar menikmati hal yang diinginkan orang-orang. Penatua Chu kemudian memutarkan bola matanya dan mengeluarkan 3 lembar token. Tuan Qin, ini adalah token tamu terhormat keluarga Chu. Jika kelak datang ke properti keluarga Chu, kalian dapat menikmati diskon. Selain itu, jika menemukan masalah seperti ini lagi, kalian boleh langsung melakukan transmisi suara kepada anggota keluarga Chu. Selesai berbicara, Penatua Chu menyerahkan 3 token tersebut kepada Erik dan 2 lainnya sambil tersenyum. Tuan Qin, jika tidak ada urusan lain, aku pergi menangani Brilliant dan yang lainnya terlebih dahulu. Setelah selesai berbicara, Penatua Chu pergi dengan membawa Brilliant, pengurus Su dan yang lainnya. Mengapa salah satu dari token ini adalah token utama dan 2 token lainnya adalah token sekunder? Kata Erik. Setelah melihat token tersebut, dia menyadari bahwa tokennya dapat mendeteksi 2 token lainnya dan dapat melakukan transmisi suara. Tuan Istana,
mengapa wajahmu tampak buruk?" Mita memelototi Erik. Dia tidak tahu apakah Erik benar-benar bodoh atau pura-pura bodoh. Token seperti ini jelas diberikan untuk pasangan seiman. Penatuacu tetap saja salah paham. "Baiklah, kalian lanjut berkeliling saja. Lalat yang menjengkelkan itu telah pergi. Aku juga harus kembali ke Istana Bintang." Ketiga orang itu meninggalkan Fang Xi dan Mita melambaikan tangan. "Erik, terima kasih atas giok kuning terang yang kamu berikan. Tapi, kamu telah mengambil begitu banyak reiki dariku, jadi aku tidak memberimu imbalan lagi. Jangan lupa untuk datang menemui Longzu di Istana Bintang besok dan ada satu hal yang ingin kuserahkan padamu." Pada akhirnya, Mita melakukan transmisi suara kepada Erik. "Apakah itu adalah masalah yang terkait dengan rapat terbesar?" ujar Erik. "Benar." "Baik." Erik juga tidak ragu-ragu. Setelah berpisah dengan Mita, Erik dan Vinola berkeliling di kota Yongqing untuk waktu yang lama. Ada banyak perbedaan di antara daratan Jiushu dengan daratan dunia dewa, terkhusus dalam beberapa harta spiritual kecil, misalnya benda yang seperti kembang api bintang biru yang dilihat oleh Erik di daratan Jiushu, yang terukir di dalam batu mutiara khusus dan diaktifkan dengan formasi spiritual, kemudian akan memancarkan berbagai macam gambar cahaya reiki yang indah di malam hari. Benda seperti ini tidak berguna dalam kultivasi, tapi ketika mekar, langit menjadi penuh dengan kecemerlangan membuat Erik menyukainya dan membeli banyak. Erik bahkan membeli beberapa batu mutiara yang tidak terukir formasi. Dia berencana untuk menelitinya sendiri. Jalan formasi yang dia bentuk belum tentu lebih buruk daripada susunan mereka. Namun, Erik tidak memberitahu semua ini kepada Vinola terlebih dahulu. Di malam hari, Erik dan Vinola kembali ke Villa Lingwu. Pada saat ini, hari telah malam, bulan di langit sangat terang dan langit penuh dengan bintang. Erik duduk di atas atap tertinggi di villa dan Vinola bersandar di sampingnya. Mereka merasakan ketenangan di malam hari. Angin sepoi-sepoi bertiup dan mengibaskan rambut Vinola. Di bawah terang bulan, Vinola semakin menawan, yang membuat Erik tergila-gila padanya. "Apa yang kamu lihat sehingga begitu fokus?" ujar Vinola sambil tersenyum tipis. "Vinola, aku ingin menunjukkan sesuatu yang bagus." Erik menarik kembali tatapannya dan tersenyum. Dia mengeluarkan batu mutiara yang dipersiapkan dan menyalakannya satu persatu. Kemudian, cahaya warna-warni dan kecemerlangan yang menyilaukan menyala di langit malam, bagaikan kembang api yang bermekaran. Cahaya seperti itu seketika menarik perhatian banyak orang di Villa Lingwu. Violeta, Kailin dan yang lainnya segera keluar dari kamar masing-masing dan melihat ke tempat di mana cahaya itu bermekaran. "Itu posisi Master Guru dan Senior Qin, mereka berdua sungguh sangat mesra," ujar Violeta dengan sedikit rasa iri. Dasar Erik, mengapa dia begitu lemah lembut ketika memperlakukan pasangan seimannya, tapi begitu kejam padaku. Kailin menggertakkan gigi dan tampak marah. Di bawah kecemerlangan langit, mata Vinola juga memancarkan cahaya yang menawan. Ketika melihat satu persatu cahaya yang berkedip, Vinola tersenyum seperti seorang gadis muda. Kenyataannya, Vinola masih di usia gadis muda, tetapi mau tidak mau dia harus menjadi dewasa setelah terjadinya beberapa masalah itu. "Erik, lihatlah, itu mirip denganmu, bukan?" ujar Vinola dengan nakal sambil menunjuk langit. Erik seketika terdiam, kemudian tersenyum dan berkata, "Jika babi itu adalah aku, lalu apakah kamu?" "Istri babi." "Erik, kita sepertinya pernah melihat kembang api ini ketika berada di Bintang Biru. Tapi itu untuk banyak orang dan ini khusus untuk kamu seorang diri," ujar Erik sambil tersenyum. "Untuk aku sendiri."
Apakah itu hanya milikku? Ujar Vinola sambil mengedipkan mata. Tentu saja. Erik kemudian menyalakan batu mutiara yang telah diukirkan dengan formasi spiritual, yang merupakan hasil kerja kerasnya di dalam ruang pemurnian obat. Kali ini, cahaya di langit seketika berubah dan adegan yang muncul seketika membuat tubuh Vinola membeku. Cahaya saling terjalin, tidak lagi sesederhana gambar maupun titik-titik cahaya yang tersebar, melainkan menjadi gambaran-gambaran. Di antara gambaran ini, terdapat adegan pertama kalinya mereka bertemu, adegan mereka menghadiri perjamuan bersama, adegan menghadapi kesulitan bersama dan adegan menghadapi musuh kuat bersama. Ketika Erik mengatakan bahwa akan ada cahaya khusus miliknya, Vinola mengira itu hanya lelucon. Tidak disangka, Erik benar-benar mengukir formasi spiritual dan menampilkan gambaran kenangan mereka berdua. Ini sungguh merupakan cahaya yang disiapkan untuk Vinola seorang diri saja. Bersambung.